والآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik hidayatnya sehingga di pagi hari, di subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan, kita masih diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di rumah daripada rumahnya Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, menyambung daripada kajian tafsir kita, yang mana alhamdulillah kajian tafsir pada pagi hari ini ayat ke-7 dari surat Yasin. Ayat ke-7 dari surat Yasin yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala setelah memulai surat Yasin dengan menyebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan Al-Qur'anul Karim bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka laminal mursalin, bahwasannya Nabi adalah utusan dari utusan-utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan ala siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad berada di jalan yang lurus, tanzilal azizir rahim, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad dari wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Kata Allah, wahyu yang aku turunkan kepadamu untuk kau kasih mereka kabar, kasih mereka ancaman yang mana mereka tidak pernah datang kepadanya, ancaman-ancaman utusan-utusan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka banyak lalainya. Kemudian dilanjut di ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, sesungguhnya kebanyakan
dari mereka itu sudah ditetapkan haqqal qawlu. Al-qawlu di sini artinya bukan ucapan. Al-qaul artinya di sini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barusan tadi habis sholat saya iseng buka aplikasi terjemahan Al-Qur'an. Di situ diterjemahkan al-qaulu adalah ucapan. Makanya kita tidak boleh hanya mengandalkan terjemahan, tapi ketika kita ingin memahami ayat suci Al-Quran, yang harus kita baca adalah tafsiran ulama. Tafsiran ulama. Karena banyak dari terjemahan itu hanya translate. Qala yaqulu qawlan memang biasanya dipakai untuk ucapan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda. Nabi berkata. Tapi di sini maksudnya bukan ucapan. Laqad haqqal qawlu, ini adalah kata ulama telah dipastikan bagi mereka, bagi siapa? Ala aktsarihim. Telah dipastikan bagi mereka untuk menerima azab Allah Subhanahu wa taala. Aktsarihim, kebanyakan dari mereka. Jadi kata Allah, setelah Allah memberikan Nabi Muhammad tugas untuk mengingatkan umat beliau, kemudian Allah sebutkan telah ditetapkan bagi mereka yang mana yang Allah tetapkan untuk menerima azab. Azab apa yang dimaksud? Fahum la yu'minun. Azab gara-gara tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari umatmu, wahai Muhammad, telah aku tetapkan untuk tidak beriman. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan dari umatmu, wahai Muhammad, telah aku tetapkan, telah aku vonis untuk mereka tidak beriman kepadaku. Di sini ulama mengatakan berarti iman atau tidak imannya seseorang itu memang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan setiap pagi itu kita harus mengucapkan syukur, mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman. Kadang kita ini lupa. Kita kira nikmat itu cuma makan minum. Kita kira nikmat itu cuma uang. Kita kira nikmat cuma jabatan. Anak, istri, cuma itu nikmat. Padahal bukan hanya itu nikmat. Termasuk nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah imannya kita kepada Allah. Allah pilih Pak, kita orang-orang yang beriman. Karena kenapa? Banyak juga yang Allah pilih dari umat Nabi Muhammad tidak beriman. Sini salah satu ayatnya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan dari umatmu, wahai Muhammad, telah aku tetapkan mereka tidak beriman. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah urusannya iman, itu berarti urusannya masalah kekal abadi atau tidaknya di api neraka. Orang misalkan tidak sholat, orang tidak puasa, tidak mengeluarkan zakat. Orang ini suka zina, mabuk, tapi iman kepada Allah dipastikan dia tidak akan kekal abadi di dalam api neraka. Kalau dia iman. Ya, jadi diriwayatkan dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW, beliau bersabda, nanti ketika sudah masuk ke api neraka, banyak orang-orang yang mukmin, itu Allah perintahkan api neraka untuk menggoyangkan dirinya. Irtajjatin nar, goyang. Apa fungsinya goyang? Mengeluarkan semua yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semua keluar. Mau misalkan, na'udzubillah ada orang amalannya kayak orang kafir.
Misalkan, ada yang begitu. Muslim, mukmin, tapi tingkah lakunya kayak orang kafir. Tidak ada haram di matanya. Semua laju. Eh, tidak ada kewajiban. Mau bangun jam berapa, mau sholat itu iseng. Kalau lagi kosong, iseng sholat. Ada orang begitu. Puasa juga begitu. Amalannya kayak orang kafir. Tapi hatinya iman kepada Allah adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dipastikan tidak akan kekal abadi di dalam api neraka. Dikeluarkan sama Allah. Semua yang dalam hatinya adalah ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan Allah keluarkan dan dimasukkan surganya Allah. Karena ada iman. Makanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimat yang sangat mahal. Mahal sekali. Menyelamatkan orang dari kekal abadi di api neraka. Makanya kalau kita punya teman, kita punya kerabat, mau masuk Islam, cepat-cepat. Tidak usah suruh dia mandi dulu, tidak usah suruh dia pakai baju yang suci dulu. Aku pengen masuk Islam, langsung di tempat suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak usah kaget, nanti aja, nunggu malam, malam Jumat. Nunggu ada pengumpulan di masjid, jangan. Ketika dia mengatakan, aku pengen masuk Islam, langsung ucapkan cepat 2 kalimat syahadat. Karena kita nggak tahu ajalnya kapan datang. Sudah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, baru kita suruh mandi, kita suruh bersuci, kita ajarkan mana yang najis, mana yang bukan. Ada acara atau ada perkumpulan di masjid, sunnah diulangi di depan banyak masyarakat. Itu kapan? Kalau dia udah mengucapkan dulu. Jadi jangan kita tunda-tunda nanti malam. Jangan. Mungkin ajalnya sore datang. Nauzubillah. Belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk menyelamatkan diri dari kekal abadi di dalam api neraka, yaitu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman ini Pak, Bu, nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat ke-7 ini mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah ditetapkan banyak dari umatmu wahai Muhammad telah kami tetapkan untuk tidak beriman. Jadi iman atau tidak imannya seorang hamba itu takdir, memang keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dibelokkan. Makanya minta doa termasuk doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di dalam agamamu. Ini doa Nabi. Diriwayatkan doa Nabi di sujud terakhir setiap beliau sholat. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami berada di dalam agamamu. Karena kata Nabi dalam hadis lain, beliau pernah bersabda, ada orang itu yang amalannya amalan muslim, mukmin. Muslim dia, mukmin. Tapi ternyata haqqal qawlu telah ditetapkan dari azal dia termasuk penghuni neraka yang kekal abadi. Na'udzubillah, keluar dari agama, murtad dan mati dalam keadaan murtad. Ada kata Nabi. Ada orang yang kebalikan. Ada orang yang dari lahir sampai sebelum meninggalnya kafir. Tidak nyembah Allah, tidak yakin sama Nabi Muhammad. Sebelum wafat berapa saat, iman kepada Allah, iman kepada Nabi, meninggal. Maka termasuk penghuni surga. Makanya kata Nabi, jangan suka menvonis orang. Tidak boleh kita vonis orang. Kita lihat ada orang non-muslim. Wah, ini penghuni neraka. Tidak boleh. Belum tentu. Mungkin malam masuk Islam. Mungkin 5 menit sebelum dia meninggal masuk Islam. Maka dia selamat. Banyak terjadi itu. Bahkan di zaman Nabi terjadi. Ada Yahudi datang ke Nabi ketika Nabi lagi mau perang. Di peperangan Uhud kalau tidak salah.
Yahudi ini datang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika Nabi mau perang. Akhirnya langsung dia ikut Nabi perang. Di perang tersebut gugur, meninggal. Kata Nabi, mau tidak kalian melihat orang yang masuk surga tapi tidak pernah sholat? Itu orang tadi. Belum sempat sholat. Baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikut perang, meninggal. Padahal sebelumnya tidak iman kepada Allah, memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi terkadang ada orang yang khatimahnya, finishnya Allah tuliskan, Allah takdirkan untuk keluar dari agama, maka dia jadi penghuni neraka. Haqqal qawlu, telah Allah tetapkan dia penghuni neraka kekal abadi, pasti murtad. Ada orang yang kebalikan, Allah tetapkan dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, pasti iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan dari umatmu wahai Muhammad telah aku tetapkan mereka tidak beriman kepadaku. Oleh karena itu kata ulama, ya, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Ini ayat yang di surat Yasin ayat ke-7 itu kita sinkronkan dengan ayat yang berbunyi wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang syukur, sedikit sekali kata Allah dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Hamba Allah yang pandai bersyukur ialah hamba yang jauh dari godaan setan. Ketika iblis diusir sama Allah Subhanahu wa taala, iblis diusir sama Allah. Itu iblis menyebutkan planningnya di hadapan Allah. Aku akan begini, aku akan begini. Sebutkan. Aku akan goda anak keturunan Adam dari belakang, dari depan, dari kanan, dari kiri. Maksudnya dari segala penjuru, dari semua wasilah akan aku pakai untuk menggoda anak keturunan Adam. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu ya Allah tidak akan dapatkan dari mereka banyak yang pandai bersyukur. Ini ancaman atau planning dari iblis di hadapan Allah. Kamu, ya Allah, tidak akan mendapatkan banyak dari anak keturunan Adam yang pandai bersyukur. Artinya, kebanyakan dari mereka tidak akan mensyukuri apa yang kau berikan, ya Allah. Kata ulama, kenapa iblis tidak ngomong wala tajidu aktsarahum musallin? Kamu tidak akan dapatkan banyak dari mereka yang sholat, atau yang puasa, yang zakat, yang bersedekah. Nah, langsung iblis ke puncaknya, ke penyebabnya, sumbernya. Sumber orang ahli rajin ibadah, orang jadi ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, sedekah, itu apa penyebabnya? Karena hamba tersebut adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Makanya sama iblis langsung puncaknya yang diambil. Aku akan jadikan mereka hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Sehingga mereka nggak akan sholat, nggak akan puasa, nggak akan zakat, apalagi sedekah. Kenapa? Mereka tidak mensyukuri nikmatmu ya. Jadi yang dijadikan planning, yang dijadikan tujuan tujuan planning iblis ini adalah menjadikan anak keturunan Adam hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Di ayat lain Allah mengiyakan itu. Allah iyakan. Kayak Allah di ayat lain mengatakan wa qalilum min ibadiyasy syakur. Kata Allah sedikit sekali dari hambaku yang pandai bersyukur. Artinya yang selamat dari tipu daya iblis, kalau dibandingkan dengan yang tidak selamat, tentu banyak yang tidak selamat. Yang selamat sedikit, Allah sendiri qalil, sedikit kata Allah. Nah, makanya di sini Allah katakan laqad haqqal qawlu ala aktsari fahum la yu'minun.
telah aku tetapkan untuk kebanyakan dari umatmu, wahai Muhammad. Jadi umat Nabi itu dibagi dua. Ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah, semua yang hidup di alam dunia ini dan sampai kepadanya dakwah Nabi Muhammad, mereka adalah ummatud dakwah. Semua. Jadi misalkan ada yang orang agamanya bukan muslim, non muslim. Apakah dia dari umat Nabi? Umat Nabi. Tapi ummatud dakwah. Artinya termasuk golongan ummatud dakwah. Yang tertuju padanya ajakan dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu bagian yang pertama dari umat Nabi Muhammad, ummatud dakwah. Bagian yang kedua, ummatul ijabah, umat yang menjawab ajakan Nabi Muhammad. Nah, ini alhamdulillah kita termasuk dari umat tersebut. Kalau ummatul dakwah, semua yang hidup setelah Nabi Muhammad dilantik oleh Allah sampai nanti hari kiamat, itu mereka semua umat Nabi Muhammad, ummatul dakwah. Terkena mereka panggilan dakwah ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab panggilan tersebut, mengiyakan ajakan Nabi, menjadi seorang muslim, masuk ke golongan kedua, ummatul ijabah. Ummatul ijabah yang menjawab ajakan Nabi. Kalau yang dapat pujian-pujian dari Allah, tentu ummatul ijabah. Dalam hadis banyak Nabi menyebutkan umatku nanti masuk surga tanpa hisab umatku. Itu umat yang menjawab ajakan Nabi Muhammad. Tapi kalau yang dimaksud dalam ayat ini, salah satunya contoh, ini ummatud dakwah. Maka Allah katakan, kebanyakan dari mereka, wahai Muhammad, telah aku tetapkan tidak beriman kepadaku. Kebanyakan. Maka Allah dalam ayat lain, di Al-Quran mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah di surat Al-An'am, kalau kamu wahai Muhammad ngikuti kebanyakan orang yang ada di dunia ini, maka kamu akan tersesat dari jalan Allah. Tentunya ini khitab yang diajak bicara oleh Allah kita. Kalau kita ngikuti yang lagi tren, ngikuti kebanyakan yang sekarang sedang dilakukan oleh banyak umat manusia, sesat kita dari jalan Allah. Kenapa? Karena Islam ini di hadis Nabi Muhammad menguatkan ayat tersebut, Islam ini di akhir zaman makin asing. Islam di awal eranya, di awal zamannya asing, dan di akhir zamannya juga asing. Makanya ikuti yang asing-asing. Jangan ikuti yang tren. Jangan ikuti yang lagi viral. Jangan ikuti yang lagi banyak orang lakukan. Oh, wong lagi main ini, melo. Wong lagi cari ini, melo. Nah, galau-galau dipeloi. Akhirnya sesat dari jalan Allah. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariba. Dalam hadis, Nabi Muhammad bersabda, Islam ini mulai dianggap asing dan nanti di akhir zaman Islam juga akan dianggap asing. Dianggap asing. Banyak gampang contohnya. Keluarlah kita misalkan bawa istri kita yang berniqab, berhijab misalkan. Menutup mukanya, masuk mall, jadi tontonan semua. Tiap lewat orang lihat yang ngerasa itu asing, muslimah, muslim. Sedangkan yang pakai rok setengah paha, yang auratnya jadi pakai dadanya itu tubuhnya banyakkan terbuka daripada ketutup. Itu biasa, tidak asing. Yang muslimah, yang muhajjabah masuk tempat-tempat seperti itu asing. Begitu. Nah, ini contoh Islam udah jadi asing dan beruntung kata Nabi. Fatuba lil ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing. Dikasih jaminan oleh Nabi, mereka adalah orang-orang yang beruntung sekali. Jadi wong yang asing. Kenapa? Karena memang kebanyakan dari umat manusia Allah takdirkan tidak iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah aku tetapkan
kebanyakan dari mereka, dari umat Nabi, dari orang-orang yang hidup di zaman Nabi sampai nanti hari kiamat. Bahkan nyatanya lagi ini ayat dengan ayat yang lain atau kasus lain. Allah tetapkan Abu Lahab menjadi penghuni neraka 10 tahun sebelum Abu Lahab meninggal. Udah Allah tetapkan. Ini mukjizat Al-Quran. Jadi kan di ayat ini Allah ngomong, telah kami tetapkan untuk kebanyakan dari mereka, wahai Muhammad, tidak beriman. Udah. Jadi tidak usah capek-capek. Tapi ma'asyarul hadirin, walaupun Allah nurunkan ayat seperti ini, bukan artinya Nabi jadi kendor, berdakwah. Tidak. Allah kan tidak sebutkan. Cuman hanya beberapa yang Allah sebutkan mereka sudah pasti masuk neraka. Allah tidak sebutkan. Makanya Nabi tetap berdakwah. Nabi tetap menyampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetap Nabi jalan. Yang iman-iman, yang tidak iman ya sudah. Nah, cuman ada beberapa orang yang Allah sebutkan namanya. Allah sebutkan. Allah jelaskan orangnya siapa. Di dalam ayat suci Al-Quran. Untuk apa? Untuk kita yakin bahwasanya betul ayat ini maksudnya Allah menetapkan kebanyakan dari mereka tidak beriman. Udah ditetapkan. Untuk kita yakin bahwasanya iman itu sudah selesai. Ya, kata Nabi, ketika anak itu, sebelum anak itu lahir, baru umur 4 bulan di kandungan ibunya, datang malaikat ditulis malaikat rizkinya, ajalnya, orang yang beriman atau bukan orang yang beriman. Rufi'atil aklam, wajafatis suhuf, kata Nabi. Pulpennya udah diangkat, kertasnya udah kering. Artinya udah selesai galau itu. Udah dari azal, iman atau tidak iman. Di surat Yasin, Allah menyebutkan, kebanyakan dari mereka sudah kami tetapkan, wahai Muhammad, tidak beriman. Mungkin ada yang bertanya, mana contohnya? Contohnya di masa hidup mereka, tentunya ini orang-orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad, sudah Allah tetapkan mereka tidak beriman dan akan kekal abadi di api neraka, padahal masih tahunan mereka belum meninggal. Abu Lahab ketika turun surat Tabbat Yada Abi Lahabi Watab, ini kan surat yang menfonis Abu Lahab kekal abadi di api neraka. Ini surat. Surat Al-Masad menfonis, sudah. Allah sudah menyebutkan, akhir dari Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil kekal abadi di api neraka. Itu kapan Pak ayat surat ini turun? Surat ini turun 10 tahun sebelum Abu Lahab mati. 10 tahun. Artinya, dan Abu Lahab bukan tidak tahu, bukan Nabi menyembunyikan ayat ini dari Abu Lahab biar dia enggak beriman, tidak. Nabi bacakan. Wah, makanya Abu Lahab ketika dengar surat ini makin marah. Makin jadi ganggu Nabi. Tidak kepikiran dia untuk beriman kepada Allah. Kenapa? Ya sudah. Allah tutup hatinya udah. Allah sudah vonis khatimahnya, finishnya, akhirnya Abu Lahab ini kafir, musyrik, sehingga kekal abadi di dalam api neraka. Ini contoh yang sangat nyata buat kita bahwasanya kalau Allah sudah menetapkan seseorang untuk kafir, tidak iman kepada Allah, walaupun hidupnya masih lama, walaupun dia dengar ayat dia penghuni neraka, tetap dia tidak akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Sampai ada beberapa sahabat itu yang mikir, udah tafakkur. Kata mereka, sebenarnya Abu Lahab ini kalau mau menjatuhkan kepercayaan umat kepada Nabi Muhammad itu gampang. Untuk Abu Lahab itu gampang. Tak perlu dia setiap Nabi dakwah dia teriak, oh ini pembohong, ini pendusta, ini penyihir. Kan itu gawe Abu Lahab. Setiap Nabi dakwah dia ngatur-ngaturin Nabi. Tak perlu. Cukup Abu Lahab di depan masyarakat banyak, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun cuma pura-pura. Cukup Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Ketika Abu Lahab pura-pura masuk Islam,
maka otomatis orang akan ragu dengan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad sudah bacakan wahyu dari Allah, Abu Lahab divonis kekal abadi di api neraka. Kok ini masuk Islam? Kenapa nggak sinkron? Katanya ini wahyu dari Allah, dari Tuhan. Katanya ini wahyu dari zat yang mengetahui apa yang akan terjadi. Kalau memang ini wahyu dari Allah, pasti Abu Lahab tidak akan masuk ke dalam agama Islam. Soalnya di ayat ini sudah Allah vonis. Allah vonis Abu Lahab masuk api neraka kekal abadi. Kenapa Abu Lahab masuk ke dalam agama Islam? Yang Muslim kan tidak mungkin dimasukkan ke neraka. Nah, jadi kacau wahyunya Nabi Muhammad. Jadi cukup dengan Abu Lahab pura-pura masuk Islam, itu akan jatuh kepercayaan orang terhadap wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman karena ini wahyu dari Allah, tidak Allah pikirkan sama sekali Abu Lahab untuk melakukan hal itu. 10 tahun surat yang mengklaim dia penghuni neraka turun, 10 tahun sebelum dia meninggal dunia, tapi tidak kepikiran sama sekali untuk melakukan tipu daya tersebut agar kepercayaan umat jatuh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Ma'asyarul hadirin, menunjukkan betul bahwasannya iman itu takdir keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi, Walid bin Mughirah. Ada orang kafir musyrik Walid bin Mughirah. Ngancam Nabi macam-macam pokoknya. Sampai-sampai Allah turunkan ayat di surat Al-Muddathir. Kata Allah, Sa'uslihi sakor. Sa'uslihi sakor. Aku akan masukkan dia ke api neraka yang bernama sakor. Jadi api neraka itu kan 7. 7 pintu. Kalau surga 8 pintu. Jangan kebalik. Api neraka 7 pintu. 7 tingkatan. Kalau surga 8 pintu. Termasuk salah satu pintu api neraka namanya sakor. Di Al-Quran. Allah sebutkan. Walid, aku akan masukkan ke api neraka sakor. Ini ayat turun, Walid belum meninggal. Abu Lahab, Walid itu meninggal setelah Nabi hijrah semua. Setelah Nabi hijrah ke Madinah 2 tahun, baru mereka binasa. Ayat ini turun di awal-awal dakwah Nabi Muhammad. Tadi, kurang lebih 10 tahun. Turun ayat yang mengatakan Walid akan Allah masukkan ke api neraka. Ini kan apa? Sudah di stempel udah ini. Udah divonis Walid kekal abadi di api neraka. Tidak bakal masuk ke dalam agama Islam. Nah itu. Ini dua cerita dari dua ayat tersebut membuktikan bahwasannya maksud dari ayat yang barusan kita dengar tafsirannya adalah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan semuanya. Iman hamba udah Allah tetapkan, tidak imannya seorang hamba juga sudah Allah tetapkan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami tetapkan untuk kebanyakan dari umatmu wahai Muhammad, sehingga mereka tidak akan iman kepada kami. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak kita baca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agar dimantapkan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami berada di dalam agamamu. Allah dalam ayat lain mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, jangan kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman. Apa maksudnya ayat ini? Bukan seperti yang kita dengar terjemahannya. Jangan sampai meninggal kecuali kalian beriman. Nah kan semua yang tahu apa yang akan terjadi adalah Allah. Maksudnya kata ulama tafsir, berpegang teguhlah dengan syariat. Karena orang yang berpegang teguh dengan syariat akan meninggal dalam keadaan tersebut.
Dalam hadis Nabi Muhammad menguatkan tafsir tersebut dengan sabda beliau, yamutul mar'u ala ma asya alaih. Kata Nabi, orang itu akan meninggal tergantung di masa hidupnya apa yang sering dia lakukan. Kalau di masa hidupnya dia orang yang ahli ibadah, orang yang taat, orang yang bertakwa, maka insya Allah khatimahnya, finishnya, akhirnya akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, itu. Jadi Allah sudah arahkan kita. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Bagaimana ya Allah? Berpegang teguh semasa hidup kalian dengan syariat Islam sehingga dijamin sama Allah kalian akan meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada hamba-hamba tersebut yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi termasuk juga doa Nabi Muhammad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dijauhkan daripada kelompok-kelompok yang banyak ini. Kelompok banyak yang Allah klaim, yang Allah tetapkan mereka tidak beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan kelompok yang sedikit. Sedikit siapa? Wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk daripada kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah ayat berikutnya ayat ke-8. Kita lanjut di pertemuan yang akan mendatang. Nah, Jaturi, kalau ada yang nak bertanya, baik di pembahasan atau di bab lain. Ya tadi, Pak. Hmm. Hmm. Ya. Ya. Jadi begini, Pak. Memang Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan semua. Siapa ashabul yamin dan ashabul shimal. Siapa yang jadi penghuni surga, siapa yang jadi penghuni neraka. Sudah ditetapkan. As-sa'id wasyaqi. Siapa yang bahagia dan siapa yang celaka sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi bukan artinya ini menjadikan kita malas untuk beramal. Sudahlah berarti. Yang sudah ditetapkan sama Allah kan. Kalau aku ditetapkan jadi penghuni surga, pasti masuk surga. Jadi malas nak sholat. Kita kan tidak tahu. Kita sudah tahu kita termasuk dari kelompok yang mana. Makanya kata Nabi, malu, beramal. Beramallah kata Nabi. Kenapa beramallah? Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua itu akan gampang melakukan hal-hal yang untuk apa mereka diciptakan. Mereka diciptakan sama Allah, termasuk kelompok yang bahagia dengan masuk surganya Allah, maka gampang untuk ibadah. Jadi tetap kita dituntut untuk beribadah, untuk rajin beribadah, getol, mujahadah, ngelawan hawa nafsu. Bukan artinya pas kita kalah sama hawa nafsu kita, sudah berarti caknya aku ini penghuni. Kan kata orang yang pesimisnya itu. Sahurnya aku ke masjid, sudah cak yang penghuni neraka. Ya kebalikan. Ketika kita ngerasa kita salah ke masjid, ada tanda-tanda cak aku jadi penghuni neraka. Ya mumpung masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah, minta sama Allah biar Allah mampu untuk merubah semuanya. Kan begitu. Nah, jadi ketika kita ngerasa kita kok sama dengan penghuni neraka sifat-sifatnya, ya harus berubah. Masih ada kesempatan. Karena dunia ini darul amal, dunia ini tempat kita
beramal. Akhirat baru tempat menerima balasan. Nah, jadi tetap kita dituntut untuk selalu beribadah, mujahadah, melawan hawa nafsu kita, agar kita termasuk dari golongan hamba-hamba yang suada, yang bahagia. Jadi ketetapan ini kan Allah yang tahu, cuman Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Nah, makanya apa yang dituntut oleh Allah kepada kita, kita dituntut untuk ibadah. Ibadahlah. Nah, tetapnya di mana itu urusan Allah. Dan Allah tidak zalim. Kalau masukkan orang ahli ibadah ke neraka, ahli maksiat ke surga, tidak zalim. Karena semua miliknya Allah. Tapi Allah tidak bakal ingkar janji. Gitu. Allah tidak bakal ingkar janji. Allah sebutkan. Yang amalnya baik, surga. Yang tidak baik, neraka. Jelas. Kita berusaha dapat janji Allah ini. Beramal baik, terus getol. Janji masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas insyaAllah. Jadi tetap Pak, kita dituntut untuk beribadah. Tetap. Urusan kita kelompok mana, itu bukan urusan kita, karena yang tahu cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya banyak-banyak minta, biar kita termasuk kelompok yang bahagia dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada pertanyaan. Jadi. Apa coba baca boleh terjemahannya? Perkataan kan. Mereka mereka artikan al-qaul di situ perkataan. Iya. Jadi begini, ya, neraka. Bulah lain. Iya. Jadi memang ulama katakan takdir itu bisa dirubah atau tidak. Itu kajian ini dikaji di ilmu tauhid atau ilmu kalam, ilmu akidah. Takdir bisa dirubah atau tidak, ulama ahlu sunnah wal jamaah berpendapat kalau, jadi begini, apa yang Allah tetapkan itu tercatat di dua tempat. Pertama, ini yang induknya Ummul Kitab, yang kedua Lauhun Mahfuz. Semua disebutkan di Al-Qur'an. Fi Ummil Kitab. Dan Lauhun Mahfuz, fi Lauhin Mahfuz. Kan ada ayatnya. Ummul Kitab, kata ulama, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Makanya di doa nisfu Sya'ban yang disebutkan Ummul Kitab, bukan Lauhun Mahfuz. Di doa nisfu Sya'ban. Kita nisfu Sya'ban kan doa tuh 3 kali baca Yasin. Ada kalimat Ummul Kitab. Apa Ummul Kitab? Ummul Kitab itu yang tahu cuman Allah. Isinya apa? Apa yang akan Allah lakukan atau yang akan Allah takdirkan, itu semua ada di Ummul Kitab. Yang kedua, Lauhun Mahfuz. Lauhun Mahfuz ini mengetahuinya juga malaikat, bukan hanya Allah. Lauhun Mahfuz yang tahu, yang bisa berubah di Lauhun Mahfuz. Yang bisa berubah, takdir yang bisa berubah di Lauhul Mahfuz. Di Ummul Kitab tidak bisa berubah. Tapi tadi, balik lagi tadi, di Ummul Kitab ini yang tahu cuman Allah. Jadi misalkan di Lauhul Mahfuz tertulis fulan meninggal dalam keadaan kafir, misalkan. Tapi tidak tahunya dia meninggal dalam keadaan muslim. Ternyata di Ummul Kitab ada catatan fulan ini ulama yang ngomongin, fulan ini meninggal dalam keadaan kafir, tapi ada tapi ya.
Kalau dia bakti kepada ibunya, misalkan, maka dia akan aku berikan hidayat sehingga dia masuk ke dalam agama Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Tidak taunya takdirnya meninggal dalam keadaan muslim. Nah, berarti yang di Ummul Kitab dia meninggal dalam keadaan muslim. Walaupun di Lauhul Mahfud meninggalnya dalam keadaan kafir. Nah, jadi kata ulama, takdir yang bisa berubah yang di Lauhul Mahfud. Yang di Ummul Kitab sudah, itu tidak bisa berubah-berubah lagi. Ada doa, contoh Nabi ngomong. Kata Nabi diriwayatkan oleh dari Nabi Muhammad SAW, terkadang ada seorang hamba Allah ingin turunkan bala kepadanya. Tapi kalau dia sedekah hari itu, tidak jadi turun bala. Takdirnya akan turun bala di Lauhul Mahfud. Tapi tidak jadi turun bala. Oh, tidak tahu di Ummul Kitab, dia kalau sedekah bala disingkirkan darinya. Tidak jadi. Itu. Jadi memang betul bisa kita merubah takdir dengan usaha kita, dengan upaya kita, tapi takdir yang di Lauhul Mahfud, bukan di Ummul Kitab. Lagi-lagi itu balik masalah yang tahu cuman Allah. Lauhul Mahfud yang tahu juga malaikat, kita tidak tahu apa-apa, tetap kita dituntut, intinya, simpelnya kita dituntut untuk beribadah. Udah, urusan takdir itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tadi apa, Pak? Abu Lahab. Kalau Abu Lahab yang difonis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuman kan Al-Quran Nabi meninggal selesai, tidak kata lagi Al-Quran, tidak kata lagi wahyu yang turun. Maka yang difonis untuk orang per individu yang difonis sama Allah masuk neraka hanya beberapa, salah satunya Abu Lahab dan istrinya. Kelakuan seperti Abu Lahab, ya banyak di zaman sekarang. Cak Abu Jahal lagi banyak. Jangan Abu Lahab, Abu Jahal juga banyak, Firaun juga banyak. Cuman apakah mereka hukumnya seperti Abu Lahab difonis masuk neraka? Tentu tidak. Sejelek, sezolim, seburuk apapun orang, tetap finishnya itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas insyaallah. Sudah? Kalau sudah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.